Selamat datang di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Nah, buat sobat Kabaroto, pengen tahu nggak nih, apa jadinya kalau misalkan sepeda listrik naik kelas? Nah, di samping gua sudah ada motor prototipe paling anyar dari Kymco di gelaran PIVS 2023. Ini dia Kymco MO1. Nah, buat sobat Kabaroto yang penasaran kenapa gue bilang bahwasannya Kymco MO1 ini merupakan selis atau sepeda listrik yang naik kelas. Karena ada satu fitur menarik yang pastinya nggak semua sepeda listrik punya, yaitu ini dia, dashcam. Dimana dari Kymco MO1 ini sendiri memiliki fitur dashcam yang bisa merekam perjalanan sobat Kabaroto semua dan bisa meminimalisir adanya kecelakaan saat kita berkendara menggunakan Kymco MO1. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan ataupun sesuatu yang membahayakan, semua bisa terekam dengan fitur dashcam yang disematkan di area dashboard dari Kymco MO1. Tapi apalagi yang bikin Kymco MO1 ini terlihat seperti selis yang naik kelas? Let's go, kita bahas satu persatu. Buat sobat Kabaroto yang sering banget ngelihat selis-selis yang berkeliaran di pinggir jalan, nah, pasti kalian bisa banget nih bedain kesan mewah sekaligus sporty yang ada di Kymco MO1. Kenapa? Coba kalau bisa Kabaroto perhatikan, headlampnya sendiri menggunakan lampu LED plus DRL-nya yang membentuk setengah lingkaran mengikuti rangka atau mika dari headlampnya itu sendiri. Selain itu, ini dia. Yang nggak bikin umum adalah penampilan dari spakbornya yang terlihat seperti konsep-konsep motor matic, tapi terlihat lebih sporty. Plus, kalau misalnya kita bisa lihat lebih dekat lagi nih. Nah, ini dia, pelek multi palangnya dengan finishing warna hitam dop dan juga clear chrome seperti ini membuat tampilannya terlihat nggak kayak selis-selis kebanyakan nih sobat Kabaroto. Kalau kita bisa perhatiin lagi, untuk peleknya sendiri menggunakan ring 12 yang pastinya terlihat lebih tinggi dan tidak seperti selis pada umumnya. Selain itu, apalagi yang terlihat membuat Kymco MO1 ini lebih keren dibandingkan selis-selis pada umumnya. Let's go, kita sedikit naik. Nah, ini dia nih sobat Kabaroto, dengan postur gua yang 180 up sedikit, gue merasa bahwasannya Kymco MO1 ini sendiri tidak terlalu pendek dikarenakan dari ringnya sendiri dibuat lebih besar dibandingkan selis pada umumnya, yaitu ring 12, membuat ground clearance-nya otomatis lebih tinggi. Dan juga kalau diperhatikan area decknya memang tidak terlalu lega seperti pada selis pada umumnya. Cuma yang bikin menariknya adalah ya seperti selis pada umumnya juga ada goesan atau alat untuk kayu yang fungsinya untuk membantu efisiensi dari kerja baterai dan motor utama dari Kymco MO1 satu ini. Hal keren lainnya dari area dashboardnya ini adalah di tampilan speedometernya ini menggunakan sejenis kayak tab, mini tab gitu yang bisa terkoneksi langsung dengan fitur dashcam yang tadi udah gue sebutkan di awal. Plus abis itu udah kayak motor listrik nih, udah ada fitur cruise controlnya. Terus habis itu untuk tombol parking dan juga brightness dari lampunya untuk on off-nya nih sob. Dan yang keren adalah, gue pengen kasih tahu nih, kalau mungkin sebagian orang menganggap bahwasannya kendaraan elektrifikasi ini suka membuat kaget dalam artian memiliki torsi instan, tapi nyatanya itu tidak terjadi di Kymco MO1, dimana kalau gua coba simulasi ini untuk sedikit ngegas ya, dia nggak langsung lompat nih sob. Nah, itu dia yang menarik. Kenapa? Karena biasanya problem dari pengguna kendaraan elektrifikasi, khususnya roda 2, entah itu motor listrik ataupun sepeda listrik, biasanya torsi instan ini sendiri yang membuat banyak orang tidak terbiasa dengan kendaraan elektrifikasi atau cenderung kaget dan juga bisa menimbulkan insiden. Tapi itu tidak terjadi dengan adanya Kymco MO1, sebuah selis yang nyatanya torsi instannya ini tidak terlalu berlebihan untuk putaran bawahnya atau bukaan gas di awal. Mungkin ini salah satu bentuk dari tidak adanya regeneratif braking yang disematkan dari Kymco MO1.
Dan sekarang kita mau membahas mengenai motor utama dari Kymco MO1 plus kita akan bahas detail spek mengenai baterainya. Buat sobat Kabarto yang belum tahu mengenai motor utamanya ini menggunakan motor hub dengan tegangan 400 watt yang dapat menempuh jarak maksimalnya adalah 90 km, tapi dengan catatan kecepatan rata-ratanya hanya di 30 km per jam nih sob. Dan yang gua harus kasih tahu, untuk Kymco MO1 ini punya kecepatan maksimal 30 km per jam sampai 50 km per jam aja. Jadi kalian tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi mengenai kecepatan maksimal dari sebuah Celis yang baru aja naik kelas ini. Sekarang gue mau kasih tahu lagi tempat baterai dari Kymco MO1. Nah, di sini sob, dimana kalau bisa kita lihat Kymco MO1 ini punya baterai model swap seperti ini. Baterai model swapnya ini dapat di-swap dengan gerai-gerai yang tersedia yang terlihat di charging station yang disediakan oleh pihak Kymco ini sendiri sob. Dan letaknya pun cukup praktis, ada di bawah jok pengemudi. Dan untuk ngelock dan bukanya ada di area sini sob. Dan kalau misalkan mau ganti, tinggal angkat, otomatis kita bisa langsung nge-swap ataupun mengganti baterainya ke yang baru. Nah, pasti banyak sobat Kabaroto juga yang penasaran nih, kira-kira berapa sih bobot dari sepeda elektrik atau Celis ini, sepeda listrik garapan dari Kymco. Buat yang penasaran, untuk bobotnya sendiri ya relatif enteng untuk sebuah Celis, yaitu 55 kg. Lalu pasti banyak bertanya juga, gimana sistem keamanannya? Kita akan bahas mengenai sistem pengereman yang ternyata sudah cakram depan belakang, yang pasti bisa meminimalisir bahaya atau meminimalisir terjadinya insiden saat melakukan pengereman dikarenakan sistem pengeremannya ini sudah cakram di depan dan di belakang nih sob. Terdapat juga spot tambahan. Sebenarnya ini nggak direkomendasikan untuk orang ya. Kenapa gue pribadi melihatnya tidak direkomendasikan untuk orang? Karena tampilannya sendiri sudah terlihat juga. Nah, ini untuk barang nih sob, karena tidak ada busa untuk joknya. Tapi mungkin bisa di-adjust lagi buat orang yang membeli unitnya, bisa di-custom menggunakan busa tambahan. Tapi kalau nggak mau bisa buat naruh barang juga. Dan yang nggak kalah kerennya kalau ngomongin tampilan belakangnya nih sob. Nah, ini dia spakbor belakangnya yang membentuk seperti area bodi belakang juga yang menyatu. Dan stop lampnya ini udah full LED membentuk huruf T, seperti huruf T terbalik. Dan suspensinya masih model per keong kayak gini di kanan kiri. Dan juga ini sasisnya terdapat untuk penempatan dari rantai karena di sini terdapat pedalnya plus lampu LED DRL-nya. Jadi kesannya sebuah Celis kekinian yang terlihat sangat futuristik, terpancar banget dari Kymco MO1. Nah, satu lagi nih di area dashboard yang sebenarnya agak nyelip tapi cukup fungsional juga. Di sini terdapat port charging yang sangat fungsional, tapi sayangnya tidak ada penempatan untuk kantung ataupun area penyimpanan di area dashboard seperti pada kendaraan Matic ataupun motor-motor skuter elektrik pada umumnya. Jadi agak bingung ya kalau misalkan mau melakukan pengisian daya, kita harus nyangkutin di mana, atau harus bawa tas tambahan yang bisa dicolok ataupun digantungkan di area depan hooknya. Dan menurut gue itu yang menarik dari Kymco MO1, yang pastinya harganya sendiri masih abu-abu, belum ada keterangan resmi dari pihak Kymco-nya. Untuk order sendiri, tadi tim Kabarto sudah menanyakan juga bahwasannya belum bisa diorder dikarenakan stoknya masih ada di Taiwan dan belum ready stock. Dan yang sobat Kabarto harus tahu juga bahwasannya ini merupakan motor ataupun sepeda listrik prototipe yang baru banget dikembangkan di Taiwan. Tapi pihak Kymco sudah berani untuk membawanya dan memamerkannya kepada pengunjung di gelaran PEVS 2023. Buat sobat Kabarto, gue pengen kasih tahu juga nih ke kalian. Kalau dari tadi kita ngebahas mengenai mobil listrik,
sepeda listrik, terus kita ngebahas juga motor listrik, tapi kita belum tahu nih kira-kira apa yang sekiranya bisa mendukung keamanan dari kita sebagai pemilik kendaraan listrik ataupun elektrifikasi, apa yang sekiranya bisa membantu kita untuk mendukung keamanannya. Sekarang kita pengen coba cari booth mana nih yang sekiranya punya produk yang bisa membantu meminimalisir adanya kecelakaan dari kendaraan elektrifikasi. Kalau gitu, kalian wajib stay tune. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik lainnya, apalagi khusus yang episode berikutnya. Stand by terus ya sob.